Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sopi, kembali lagi dengan saya Ardi Setiawan dalam segmen Pokeri, Podcast Ramadan LPI. Nah, segmen Pokeri kali ini saya sedang bersama bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yakni Ketua Umum UKMI Ar-Royan, yaitu Bang Susilo Muhammad Ridho. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan Allah kesehatan. Alhamdulillah. Untuk puasa hari ini gimana nih Bang? Karena kan kita udah masuk ke Ramadan di pertengahan ya Bang. Jadi gimana nih Bang sejauh ini puasanya? Sejauh ini alhamdulillah puasa masih lancar ya. Belum ada kendala yang berarti gitu. Masih lancar-lancar aja. Untuk Ardi sendiri gimana puasa? Alhamdulillah hari ini masih sangat luar biasa sekali. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Masya Allah. Nah di segmen Pokeri kali ini banyak nih yang ingin saya tanyain ke Abang tentang Ramadan kali ini. Pertanyaan yang pertama itu mengenai mengapa Allah mewajibkan umat Muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan ini Bang? Apakah karena memang banyak manfaatnya atau gimana nih Bang? Mungkin bisa jelasin ke teman-teman semua nih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini saya izin menjawab ya. Sependek pengetahuan, jika nanti ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi bersama gitu. Oke, Bang. Baik, kenapa puasa diwajibkan? Karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana mungkin kita di waktu SMP ataupun bahkan SD gitu kita sudah hafal gitu dengan surat Al-Baqarah ini ayat 183 gitu. Yang mana bunyinya itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Nah, mungkin dulu waktu kecil kita kalau melihat ataupun mendengar surat ayat ini kita ya sekedar oh ini ayat tentang puasa gitu. Tapi setelah kita dalami lagi sekarang ketika kita dewasa mungkin kita baru menyadari gitu bahwa ayat ini artinya sangat dalam gitu. Kenapa Allah tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia gitu. Tapi Allah di sini memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu gitu. Banyak manusia di luaran sana yang mengaku Islam gitu, agama Islam, tapi mereka enggan gitu untuk melaksanakan perintah Allah termasuk puasa. Sehingga Allah memanggil kita dalam sebutan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu gitu untuk melaksanakan perintah-perintahnya termasuk puasa. Karena puasa ini godaannya sangat besar gitu. Karena menahan gitu, tidak hanya menahan lapar dan haus, namun juga menahan mata, menahan pendengaran dan juga mulut gitu, lisan, jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman yang Allah maksud gitu? Allah juga tegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 gitu yang artinya sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika didengarkan kalimat Allah hatinya itu bergetar gitu. Dan juga mereka yang ketika dibacakan ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an semakin kuat imannya gitu. Nah, dan juga mereka yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah kepada fakir, orang-orang miskin gitu, atau disebut dengan zakat. Nah, orang yang demikian itulah yang termasuk orang-orang yang beriman. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kan di poin surah Al-Anfal tadi ada 3 tuh, termasuk tadarus gitu, yang mana tadi disebutkan ketika didengarkan ayat-ayatnya itu semakin kuat imannya, ya berarti Al-Quran gitu. Di Ramadan itu ada tadarus dan juga sholat gitu dan juga zakat. Nah, ada 3 poin. Ketika di bulan Ramadan 3 ini ada gitu. Yang pertama tadi tadarus gitu kan. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Dan juga Allah memerintahkan kita selain sholat 5 waktu itu udah wajib, Allah juga memerintahkan sholat tarawih itu yang di bulan Ramadan itu hanya ada sholat tarawih itu hanya terjadi di bulan Ramadan gitu.
Nah, selanjutnya zakat itu, zakat fitrah. Allah juga perintahkan kita untuk membayar zakat fitrah di hari terakhir Ramadan gitu. 10 hari terakhir mungkin atau 5 hari terakhir Ramadan baru kita membayar zakat fitrah. Nah, baru Allah lanjut dengan kama ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Siam di sini katanya menahan itu tadi kan. Menahan diri untuk menahan lapar, haus, dan juga menahan untuk tidak terlalu banyak ngomong lah gitu ibaratnya, biar tidak menyakiti hati orang lain juga. Baru Allah lanjutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi memang perintah puasa ini tidak baru-baru ini aja gitu diturunkan Allah, diperintahkan Allah kepada manusia. Bahkan orang-orang dahulu pun sudah diperintahkan Allah untuk berpuasa gitu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa, karena memang dari zaman dahulu pun memang sudah diwajibkan untuk berpuasa gitu kan. Baru Allah lanjutkan tujuannya itu apa itu? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa yang di sini yaitu takut gitu, takut kepada Allah gitu. Tentu takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada makhluk gitu. Atau misal kita takut kepada manusia atau hewan dan yang lainnya gitu. Tentu kita akan menghindar dan juga menjauh gitu. Kecuali kalau kita takut kepada Allah, itu kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena takut kita kepada Allah itu berbeda dengan takut kita kepada makhluk. Nah, tadi berbicara tentang puasa. Nah, sekarang kita berbicara tentang Ramadan gitu. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, apa yang menjadi ciri khas bulan Ramadan gitu? Apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya? Nah, di bulan Ramadan itu ada 2 amalan yang memang membedakan dengan bulan-bulan lainnya, yaitu puasa dan tarawih gitu. Nah, amalan puasa dan tarawih ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Puasa di sini puasa yang wajib itu, yang Allah wajibkan di surah Al-Baqarah tadi. Karena di bulan lain tuh ada puasa, namun kan hukumnya sunnah gitu. Sedangkan puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, ada 2 tadi, di Ramadan itu ada puasa dan juga tarawih. Nah, puasa dan tarawih ini diibaratkan 2 sisi mata uang, yang mana ketika satu sisi itu rusak, maka sisi yang lain itu ya tidak ada gunanya lagi gitu, tidak berguna lagi. Jadi ketika ada seseorang dia berpuasa siangnya itu, namun ketika malamnya dia tidak melaksanakan tarawih. Syukur-syukur kalau dia melaksanakan misalnya tadarus gitu. Tadarus di kosnya atau di rumahnya masing-masing gitu kan. Namun ketika dia siangnya berpuasa namun malam tidak tarawih, tapi dia menghabiskan waktu malamnya itu dengan rebahan, scroll TikTok, scroll video-video lainnya, dan juga push rank atau main-main game gitu, itu sangatlah rugi gitu. Atau ada juga yang parah lagi, dia tarawih tapi dia siang tidak puasa gitu. Jadi secara logika aja tak masuk itu. Tarawih itu kan hukumnya sunnah, sedangkan puasa itu wajib. Seharusnya dia lebih mendahulukan yang wajib baru yang sunnah gitu. Atau lebih parah lagi dia tidak melaksanakan dua-duanya gitu, tidak puasa tidak pula tarawih gitu. Nah, itu lebih parah lagi itu gitu kan. Jadi itu tergolong orang yang rugi gitu. Nah, ketika kita di bulan Ramadan itu Allah menanamkan kita tuh memang di setel untuk gampang beribadah gitu. Karena memang di bulan Ramadan ini adrenalin kita untuk beribadah tuh otomatis lebih kuat gitu, lebih didorong Allah. Karena ya setan dibelenggu gitu, dan juga Allah tanamkan ketaatan untuk kita beribadah gitu. Jadi ketika seseorang di bulan Ramadan ini berat rasanya untuk beribadah, itu memang keras sekali hatinya gitu. Sehingga memang ketika bulan Ramadan aja dia tidak bisa beribadah taat, apalagi di bulan-bulan lainnya gitu. Jika di bulan Ramadan saja kita tidak bisa mendapatkan keberkahan, jangan harap kita akan mendapatkan keberkahan di bulan-bulan lainnya. Oke, jadi mungkin memang seperti itu ya, karena memang kita diwajibkan berpuasa ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomongin soal Ramadan nih, Bang. Gimana sih, Bang, sebagai mahasiswa untuk Bang, yang berada di perantauan ini bisa menjaga konsistensi kita dalam berpuasa ini. Gimana nih, Bang? Oh gitu. Baik, izin ya menjawab. Terkait bagaimana cara kita mempertahankan lah ibaratnya kita Ramadan berpuasa di rantauan, khususnya yang merantau gitu. Iya, Bang. Biasanya kan kita
puasa mungkin di kampung gitu sama orang tua, sama keluarga. Betul Bang, karena memang kan biasanya di kampung itu kita selalu diingatkan sama orang tua, sama keluarga gitu Bang. Jadi karena kita berada di perantauan ini kan biasa berada sama orang tua, sekarang nggak ada gitu. Jadi gimana sih Bang untuk menjaga konsistensi kita dalam berpuasa ini? Oke. Baik, untuk menjaga konsistensi atau biasa disebut dengan istiqomah gitu ya. Iya. Agar kita istiqomah itu tentunya kita paling utama tuh lingkungan juga gitu. Lingkungan tuh sangat berpengaruh gitu. Nah, justru kalau saya pribadi gitu, ketika saya di Pekanbaru kan kita, kalau saya pribadi ya di lingkungan Rohis, otomatis orang-orang di lingkungan tersebut tentu orang-orang yang sudah ibadahnya itu ya bisa dibilang sudah bagus lah gitu. Yang wajibnya sudah pasti sholat 5 waktu dan juga amal-amal sunnah lainnya yang aman gitu. Nah, namun ketika di kampung itu kadang kita di kampung juga kadang ada dorongan untuk bermalas-malasan gitu ketika kita di kampung. Entah itu memang pribadinya atau lingkungan di kampungnya gitu, kita kurang tahu juga. Kalau saya pribadi itu lebih mudah untuk menjaga keistiqomahan saya di Pekanbaru gitu daripada di kampung, karena memang ketika di kampung tadi jangankan untuk beribadah, kadang kita tugas nih, misalnya ada tugas kuliah gitu dari dosen. Ketika kita di kampus di Pekanbaru otomatis kita semangat gitu ngerjakannya karena memang ada kewajiban gitu. Tapi ketika kita di kampung itu seketika itu lupa gitu dengan tugas-tugas yang dari dosen tadi kan, karena memang keasikan bisa dibilang kumpul sama keluarga juga salah satunya gitu kan, dan juga ada yang main HP gitu, jadi kita lupa dengan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Namun tentu cara agar kita istiqomah itu ya balik lagi tadi ke lingkungan itu, kita harus cari lingkungan kita yang memang bisa mengajak kita ke arah kebaikan gitu. Ibaratnya kan pernah juga mendengar tuh, kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum, kita pasti akan kecipratan bau parfumnya gitu. Jadi itu maksudnya itu kita memang harus menjaga lingkungan kita gitu. Kalau kita mau jadi orang yang baik, otomatis kita harus mencari lingkungan yang baik gitu. Tapi ya kalau kita lingkungannya itu ya bisa dibilang toksik atau kurang baik, ya otomatis kita akan terbawa juga nantinya gitu. Oke, jadi memang lingkungan ini mungkin sangat berpengaruh sekali ya Bang terhadap konsistensi kita dalam menjaga ibadah puasa ini. Iya. Nah, terkait konsistensi tadi nih Bang, kita nih Bang sebagai mahasiswa yang ada di rantauan jauh dari keluarga, mungkin apa sih Bang tantangannya nih kita mahasiswa ini puasa jauh dari keluarga nih Bang? Ya, tantangan ya. Kalau untuk tantangan tentu mahasiswa ini kan kadang kita di kampung biasanya apalagi yang masih dibangunkan orang tua gitu. Nah, ketika kita di rantauan itu mungkin ketika sahur lah ibaratnya. Kita sahur biasa mungkin di kampung ada orang tua yang membangunkan kita gitu. Kalau kita tidak bangun. Nah, ketika kita di rantauan di Pekanbaru, misalnya kita berkuliah di Pekanbaru, itu otomatis kita apalagi ngekos sendirian ya. Kayak saya sendiri juga pribadi itu kos sendiri itu. Jadi ada tantangan sendiri itu untuk mencoba bangun sendiri itu agak susah juga gitu kan. Itu sampai kadang buat alarm sampai 5 gitu baru bangun gitu kan. Jadi memang mungkin tantangan masing-masing orang itu berbeda gitu. Namun kita tentu belajar dari pengalaman itu yang kita buat agar kita mudah untuk bangun gitu. Bagaimana caranya itu bisa kita sendiri yang tahu bagaimana caranya. Jadi memang tantangan yang kuat itu untuk kita berpuasa di rantauan jauh dari orang tua itu emang ketika kita untuk bangun sahur gitu. Bangun sahur itu susah, dan juga berbuka gitu. Kita berbuka biasa mungkin sama keluarga ngumpul, namun ketika kita di sini alhamdulillah kalau kita misalnya ada tempat bukber gitu, buka puasa bersama ataupun buka puasa gratis. Namun kalau kita yang bisa dibilang introvert atau tidak mau bergaul dengan orang, itu kan otomatis kita buka puasa sendiri di kos itu ya pasti terasa lah gitu. Mungkin tidak beratnya itu bukan ke arah yang negatif, namun beratnya itu karena kita sendiri tadi itu, yang biasa kita sama orang tua mungkin di kampung berbukanya, tapi di sini kita sendiri gitu. Mungkin ya seperti permasalahan seperti itulah yang kita hadapi gitu.
Mungkin seperti itulah ya Bang. Tantangan yang sering dihadapi mahasiswa ini saat bulan Ramadan ini mungkin sangat relate nih dengan Shopee yang siapa tahu sempat terlewat sahurnya karena alarm tidak terdengar meskipun volumenya sudah full. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa sih Bang tips untuk menjaga semangat beribadah meskipun kita ini berada jauh dari lingkungan yang mendukung kita tadi Bang? Tips ya. Oke, kalau dari saya pribadi tentu kita memang harus menguatkan lagi diri kita untuk amalan-amalan sunnah gitu. Dan juga memang betul yang disampaikan baginda Rasul, bahkan Allah juga menyampaikan gitu. Manusia ini memang godaan yang terberatnya itu ya adalah nafsu gitu. Nah, ketika kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita, ya itu kita siap-siap aja untuk hancur gitu. Karena memang segala perbuatan itu baik atau buruknya itu kan tergantung nafsunya dan juga tergantung niat gitu. Nah, bahkan ketika penciptaan akal dan nafsu gitu, ketika Allah bertanya kepada akal gitu, wahai akal, menghadaplah engkau gitu. Nah, di sini akal mengikuti apa kata Allah, dia menghadap. Selanjutnya Allah berkata gitu, wahai akal, berbaliklah engkau. Maka si akal juga berbalik. Lalu Allah bertanya lagi, wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu akal menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah selanjutnya bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah engkau gitu. Nah, si nafsu ini dia tidak merespon gitu, dia hanya diam. Lalu Allah langsung bertanya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu nafsu menjawab gitu, aku adalah aku dan engkau adalah engkau gitu. Nah, ini kan pembangkang sekali itu. Lalu Allah mencampakkan si nafsu ke neraka jahim selama 100 tahun. Lalu Allah panggil kembali dan Allah bertanya untuk yang kedua kalinya, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Lalu nafsu tetap menjawab gitu, aku adalah aku dan engkau adalah engkau gitu. Nah, lalu Allah mencampakkan lagi nafsu ke neraka Ju, yang mana memang di neraka ini adalah penuh dengan rasa lapar gitu. Nah, lalu Allah panggil kembali si nafsu kan setelah dicampakkan ke neraka Ju selama 100 tahun. Allah bertanya lagi gitu, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Nah, baru setelah itu nafsu menjawab, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu gitu. Nah, berarti nafsu saja ketika dicampakkan ke neraka Ju yang penuh dengan rasa lapar gitu, artinya dia tidak sanggup gitu menahan rasa lapar itu. Bahkan nafsu saja disuruh ibaratnya rasa lapar berpuasa jatuhnya kan. Dia tidak sanggup, sehingga dia baru mengaku gitu kalau Allah itu Tuhan dia, baru dia sebagai hamba. Apalagi kita manusia, kita diamanahkan untuk berpuasa gitu, jauh dari orang tua dan juga kita sendiri sini kalau tidak ada kawan misalnya. Itu memang cobaan ataupun ujian terberat gitu, yang mana memang ketika kita tidak bisa menguasai nafsu kita untuk berpuasa gitu, maka ya siap-siap aja kita menjadi hamba yang kualat gitu. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah berkata gitu, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, namun kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya gitu. Mungkin seperti itulah ya tips untuk menjaga semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Apalagi kita yang berada jauh dari lingkungan yang sangat mendukung kita untuk menjaga semangat kita ya Bang. Mungkin bisa diterapkan oleh sopi-sopi semua untuk menjaga semangatnya dalam beribadah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana sih Bang cara kita mengatur waktu antara kuliah, aktivitas sehari-hari dan ibadah selama bulan Ramadan ini Bang? Ya, terkhusus apalagi kita yang berada di perantauan ini Bang. Oke, untuk mengatur waktu ya. Nah, ketika kita mengatur waktu di bulan Ramadan itu sebetulnya memang agak ada kesulitan tersendiri gitu. Karena kalau kita di bulan-bulan Ramadan ini kan
rasa malas tuh agak tinggi gitu. Apalagi Bang. kita lapar juga segala macamnya gitu. Jadi memang sebetulnya kalau kita masih mahasiswa aktif itu sebetulnya tidak terlalu sulit juga gitu, karena kita ada jadwal yang memang terschedule dari perkuliahan gitu. Misalnya ada jam 8 nanti ada kelas matkul gitu. Sedangkan yang biasanya susah itu adalah mahasiswa akhir itu, yang mana memang mata kuliah itu sudah tidak ada lagi. Jadi alasan dia untuk santai itu ada gitu. Sedangkan mahasiswa aktif kan dia masih ada perkuliahan, jadi masih terjadwal lah untuk Iya, Bang. jadwal dari sehari-hari itu kan udah ada takarannya gitu. Nah, untuk tips juga ya, karena memang di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah dan bulannya Al-Quran juga gitu. Jadi marilah kita perbanyak untuk membaca Al-Quran juga di bulan Ramadan. Tipsnya itu kita targetkan gitu. Misal kita mau khatam 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini gitu. Bagaimana caranya? 1 bulan Ramadan itu ada 30 hari. Nah, di Al-Quran kan ada 30 juz. 1 hari berarti kita harus bisa membaca tilawah itu 1 juz gitu. Nah, bagaimana caranya? Dalam 1 hari itu ada 5 waktu sholat. Nah, kita bagi gitu. 1 juz biasanya 10 lembar. Kita bagi 10 ke 5 waktu tadi. Berarti setiap habis sholat kita baca 2 lembar tuh. 2 lembar itu berapa? 4 halaman. Nah, setiap habis sholat kita baca Al-Quran 2 lembar. Baru selama 1 bulan insya Allah kita nanti khatam gitu. Khatam 1 kali Al-Quran. Karena sebetulnya Ramadan ini juga sebagai bisa dibilang pesantren gitu. Pesantren kilat gitu bahasanya kan. Karena kita dilatih untuk beribadah selama 1 bulan, agar nantinya setelah bulan Ramadan kita bisa istiqomah dan tetap berkelanjutan gitu amalan-amalan yang kita lakukan. Seperti tadi kita tilawah gitu. Kalau seandainya kita memang melakukan itu karena Allah, insya Allah nanti setelah Ramadan pun rasa kebiasaan itu terbawa gitu sampai kita bulan-bulan lainnya. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran setelah sholat itu mungkin ada yang kurang gitu. Nah, dan juga bagaimana cara kita melatih untuk puasa gitu. Nah, kalau untuk puasa ini kita bisa mencoba untuk puasa-puasa sunnah gitu. Karena kan memang di bulan Ramadan ini kan orang biasa mengenalkan juga puasa gitu, bulan-bulan puasa. Jadi memang kita latih sebelum bulan Ramadan ini kita latih dengan puasa-puasa sunnah. Nah, di puasa sunnah ini ada, kalau kita misalnya belum sanggup puasa Senin Kamis, kita boleh coba puasa Ayyamul Bid namanya. Puasa Ayyamul Bid itu yaitu puasa pada pertengahan bulan di setiap bulan di kalender Hijriah. Tanggalnya itu tanggal 13, 14 dan 15. Nah, sebetulnya kalau dari jumlah mungkin lebih banyak Senin Kamis, karena Senin Kamis berarti setiap bulannya ada 4 minggu, berarti ada 8 kali gitu. Senin Kamis 8 kali, sedangkan Ayyamul Bid cuma 3 kali. Namun secara teknis banyak juga orang yang lebih merasa sulit Ayyamul Bid, karena Ayyamul Bid ini kan 3 hari berturut-turut gitu. Walaupun tidak wajib itu, misalnya kita 13 puasa, 14-nya nggak sanggup atau sakit, kita boleh tinggalkan itu, 15 puasa lagi itu. Nah, namun secara teknis mungkin lebih berat puasa Ayyamul Bid. Jadi takaran orang untuk melatih diri itu memang berbeda-beda. Kalau seandainya kita lebih nyaman untuk melatih diri di puasa Ayyamul Bid, kita laksanakan gitu. Kalau memang sudah merasa kurang, kita naik ke tingkat selanjutnya, yaitu puasa Senin Kamis gitu. Nah, untuk mahasiswa mungkin Senin Kamis ini udah termasuk yang tinggi gitu, karena kalau sebetulnya ada yang lebih tinggi lagi itu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu emang tidak semua orang bisa gitu, karena 1 hari puasa 1 hari tidak itu, dan begitu seterusnya. Nah, mungkin kita bisa latih dengan puasa Senin Kamis agar ketika masuk bulan Ramadan, walaupun kita sendirian di Pekanbaru jauh dari orang tua, kita tetap bisa gitu untuk melaksanakan puasa gitu. Nah, untuk motivasinya bisa, kita kan sebagai mahasiswa di Pekanbaru ini tentu kita mau berhemat juga gitu. Nah, kita niatkan aja dari awal untuk puasa Senin Kamis atau puasa sunnah itu, memang niat awalnya itu untuk berhemat gitu. Namun seiring berjalannya waktu nanti insya Allah itu niatnya itu berubah dengan sendirinya gitu. Contoh saya pribadi gitu, ketika saya awal-awal untuk puasa sunnah itu Senin Kamis, emang niat awalnya itu untuk berhemat gitu kan, karena emang untuk mempersempit pengeluaran gitu. Iya, Bang. Tapi seiring berjalan waktu, ketika saya di kampung, saya puasa Senin Kamis itu orang tua sempat mengatakan juga, ibu saya mengatakan,
kenapa kamu berpuasa nak? Kan udah di kampung nih katanya. Kan kamu udah di kampung, nggak berhemat lagi tuh. Nah di situ saya baru tersadar gitu. Oh alhamdulillah berarti niat saya untuk puasa sunnah itu udah lurus gitu. Bukan karena berhemat lagi gitu. Sampai saya tidak sadar ketika saya berpuasa sunnah di kampung itu otomatis kan bukan karena berhemat lagi gitu. Karena berarti niatnya udah lurus gitu. Mungkin seperti itulah tipsnya. Oh iya, berarti kita sebagai mahasiswa berada di tengah-tengah aktivitas kita ini bukan berarti kita tidak bisa beribadah gitu ya Bang. Jadi tetap adalah waktu luang di mana kita bisa melaksanakan ibadah kita sebagai umat muslim ini. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa sih pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah selama bulan Ramadan ini meskipun kita jauh dari keluarga dan rumah? Oh gitu. Untuk menjaga ya hubungan antara manusia dan juga Allah itu memang sangatlah penting gitu. Karena Allah juga mengatakan hablum minallah hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan juga jaga hubungan dengan manusia gitu. Kalaulah kita hanya hablum minan nas, kita hanya berhubungan baik dengan manusia, namun hablum minallahnya itu tidak baik gitu ya, bisa dibilang percuma juga. Namun hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya dengan atau hubungan dengan manusianya itu tidak baik, sama juga gitu. Jadi kita memang harus menyeimbangkan dua hal tersebut, hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan baik dengan Allah dan juga jaga hubungan baik dengan manusia gitu. Nah, untuk hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah itu kenapa pentingnya? Karena memang kita sebagai umat Islam untuk menjaga hubungan dengan Allah itu memang sepenting itu gitu. Karena kenapa kita harus sholat gitu? Nah, ketika kita sholat itu adalah emang bukan dialog atau hubungan kita langsung dengan Allah gitu. Nah, dalam sholat itu ada yang namanya sujud gitu. Mungkin kalau dari gerakan yang paling tinggi adalah ketika kita takbir, kita berdiri gitu. Namun sebetulnya derajat yang paling tinggi itu adalah ketika kita sujud itu. Bahkan ketika kita sedang berada di titik terendah itu, kita rata dengan tanah itu, kita sujud, itu adalah sebetulnya posisi yang paling tinggi di mata Allah itu. Derajat kita paling tinggi, suatu penghambaan yang paling tinggi adalah itu ketika kita bersujud. Nah, ketika itulah kita termasuk juga menjaga hubungan baik dengan Allah itu. Bahkan mungkin ketika kita merasa banyak salah gitu, mungkin bisa meneteskan air mata juga gitu ketika kita bersujud gitu kan. Dan juga selain kita sholat tadi, kita ya seperti tadi kita menjaga amalan-amalan sunnah, karena termasuk puasa tadi gitu. Karena puasa ini adalah emang amalan yang langsung melibatkan hamba dengan Allah, langsung pahalanya itu Allah yang memberikan gitu. Kenapa berbeda dengan sholat, zakat, dan sedekah gitu? Ketika kita sholat berjamaah misalnya, kan orang ramai, jadi orang lain pun bisa melihat kalau kita sholat. Ketika kita bayar zakat, nah ketika kita bayar zakat pun tentu kita membayarnya kepada manusia gitu. Nah manusia tersebut juga melihat kita membayar zakat. Ketika kita bersedekah, tentu juga kita ada targetnya gitu, kepada siapa kita sedekah. Nah berarti orang itu juga tahu kita bersedekah gitu. Namun ketika kita puasa, hanya kita dan Allah yang tahu. Mungkin bisa saja saya bilang ke Ardi nanti kan, saya puasa tadi nggak ada minum, nggak ada makan, padahal tadi dah minum gitu. Nah berarti kan itu jatuhnya bohong. Sedangkan Ardi mungkin percaya aja gitu kan, kalau saya masih puasa, padahal sudah batal. Nah makanya hanya Allah dan hamba itulah yang tahu kalau dia itu sedang berpuasa atau tidak. Makanya Allah langsung yang memberikan pahalanya kepada hamba yang tersebut gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu ya, hubungan pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan Allah selama bulan Ramadan ini. Nah, tentang bulan Ramadan nih Bang, kan bulan Ramadan ini cuman kita jalani 1 tahun sekali ya Bang momennya. Nah, apa sih Bang momen-momen Ramadan yang selalu dirindukan dan bagaimana perasaan yang dirasakan karena sebentar lagi ini kita akan meninggalkan bulan Ramadan, karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kita kan sudah berada di pertengahan bulan Ramadan ini, jadi kurang lebih 15 hari atau 14 hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Nah, apa sih Bang momen-momen yang selalu dirindukan tuh?
Karena kalau dari saya sendiri kan mungkin kayak bukber itu mungkin jarang sekali di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan ini. Terkadang juga saya ada nih Bang momen seperti sahur bareng juga sempat merasakan itu momen yang sangat saya rindukan selalu setiap tahun sih Bang. Nah kalau dari Abang nih apa sih Bang gitu? Ya untuk momen yang dirindukan ya tentu seperti yang Ardi bilang juga tadi itu kan. Dari bukbernya gitu, sahur bareng mungkin, atau juga misal kita di bulan Ramadan kan ada itu tadarus bareng gitu. Yang mana mungkin di bulan-bulan lain kita tadarus sendiri. Namun ketika bulan Ramadan kita ada diwadahi untuk tadarus bersama setelah tarawih misalnya gitu kan. Nah tentu itu akan menjadi momen juga yang tidak bisa dilupakan ketika di bulan-bulan lain gitu. Tentu momen-momen seperti ini hanya akan bisa diingat dan dikenang oleh mereka-mereka yang melaksanakan. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaksanakan dan juga mungkin hanya sekedar puasa, namun dia tidak menghidupkan amalan-amalan sunnah lainnya gitu pada bulan Ramadan ya, tentu mereka tidak terlalu merasa kehilangan gitu, tidak terlalu merasa kehilangan bulan Ramadan ini ketika pergi gitu ya. Namun ketika kita yang tadinya sering bukber, sering sahur bareng, sering tadarus bareng gitu, tarawih gitu kan, yang memang betul-betul kita hidupkan gitu bulan Ramadan ini, tentu itulah yang menjadi momen-momen yang akan tidak terlupakan gitu bagi kita. Apalagi mungkin sekarang banyak juga orang yang bangunin sahur gitu kan, banyak tuh kejadian-kejadiannya gitu. Nah momen-momen seperti itu juga tidak bisa dilupakan gitu, masih enak untuk dikenang gitu kan, ketika membangunkan sahur orang, ketika kita sahur bareng, bukber bareng kan. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga itu biar tidak putus gitu ketika sudah berakhir bulan Ramadan. Kalau contoh bukber tadi gitu, nah kita bisa adakan juga bukber setelah bulan Ramadan gitu. Misal kita puasa Senin Kamis, puasa sunnah, ya sesekali kita buat bukber di tempat ya semacam rumah makan gitu misalnya kan. Ya kita ajak lagi gitu orang-orang yang sering bukber sama kita di bulan Ramadan tuh, kita kumpul lagi gitu kan. Kita adakan bukber di puasa sunnah tersebut. Ya kan tak ada masalah juga gitu. Iya Bang. Jangan sampai kita sering-sering bukber tapi kita melewatkan sholat maghrib. Nah itu sebetulnya yang salah itu gitu. Mengutamakan yang apa kan bukber tapi sholat wajibnya lewat gitu. Nah bagaimana solusinya? Kita cari tempat bukber yang memang dekat dengan masjid. Jadi bukber tetap bisa berjalan, sholat maghrib pun jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi seperti itu ya Bang, memang sangat terasa sekali kita ketika akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Sedih rasanya gitu ya Bang. Karena memang cuma setahun sekali kita merasakan bulan Ramadan ini. Nah mungkin itulah tadi Sophie bincang-bincang kita bersama Bang Rido selaku Ketua Umum UKMI Ar-Royan Unri. Terima kasih banyak ya yang udah terima kasih banyak yang udah mau nonton podcast ini, dan terima kasih juga kepada Bang Rido yang sudah mau meluangkan waktu dan memberikan banyak pengetahuan baru di Pokari kali ini Bang. Semoga tips dan trik yang Abang berikan bisa diterapkan oleh semua mahasiswa yang sedang berpuasa di perantauan, dan semoga kita semua bisa tetap bersemangat ya Bang beribadah di bulan Ramadan ini. Baiklah Sophie, saya Ardi Setiawan pamit undur diri, sampai jumpa di Pokari tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.